Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Budi Prasetyo, Renggis, dan M. Padli. Kita dari kelompok 1 akan mempresentasikan masalah dengan good governance. Pengertian good governance. Good governance adalah suatu penyelenggara manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah satu alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan politikan framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Good governance pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaan yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggara pemerintahan dalam suatu negara. Good governance di Indonesia sendiri mulai benar-benar dirintis dan diterapkan sejak meletusnya era reformasi, yang dimana pada era tersebut telah terjadi perombakan sistem pemerintahan yang menurut proses demokrasi yang bersih, sehingga good governance merupakan salah satu reformasi yang mutlak diterapkan dalam pemerintahan baru. Akan tetapi, jika dilihat dari perkembangan reformasi yang sudah berjalan selama 15 tahun, penerapan good governance di Indonesia belum dapat dikatakan hasil sepenuhnya sesuai dengan cita-cita reformasi sebelumnya. Masih banyak ditemukan kecurangan dan kebocoran dalam pengelolaan anggaran dan akuntansi yang merupakan dua politik utama good governance. Ini prosesnya good governance ini ada 7 prinsip good governance. Kunci utama memahami good governance adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya. Bertolak dari prinsip-prinsip ini akan didapat tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Yang baik buruknya pemerintahan bisa dinilai bila ia telah bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip good governance. Menyadari pentingnya masalah ini, prinsip-prinsip good governance diurai satu persatu sebagaimana tertera di bawah ini. Yang pertama, partisipasi masyarakat atau participation. Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif. Partisipasi bermaksud untuk menjamin agar setiap kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi masyarakat dalam rangka mengantisipasi sebagai isu yang ada. Pemerintah daerah menyediakan saluran komunikasi agar masyarakat dapat mengutarakan pendapatnya. Jalur komunikasi ini meliputi pertemuan umum, temu bicara, konsultasi, dan penyampaian pendapat secara tertulis. Bentuk lain untuk merangsang keterlibatan masyarakat adalah melalui perencanaan partisipasi untuk menyiapkan agenda pembangunan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan secara partisipatif, dan mekanisme konsultasi untuk menyelesaikan isu sektoral. Selanjutnya akan dilanjut oleh M. Padli. Kang Renggis. Renggis. Dua, tegaknya supremasi hukum atau rule of law. Partisipasi masyarakat dalam proses politik dan perumusan kebijakan publik memerlukan sistem dan aturan-aturan hukum. Sehubungan dengan itu, dalam proses mewujudkan cita good governance harus diimbangi dengan komitmen untuk menegakkan rule of law dengan karakter-karakter antara lain sebagai berikut: supremasi hukum atau the supremacy of law,
kepastian hukum atau legal society, hukum dan responsif, penegakan hukum dan konsisten dan non-diskriminatif, independensi peradilan, kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalam hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia. 3. Transparansi. Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau, sehingga bertambahnya wawasan dan pengetahuan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan, meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan, dan berkurangnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. 4. Peduli pada stakeholder atau dunia usaha. Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintah harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan. Dalam konteks praktek lapangan dunia usaha, pihak korporasi mempunyai tanggung jawab moral untuk mendukung bagaimana good governance dapat berjalan dengan baik di masing-masing lembaganya. Pelaksanaan good governance secara benar dan konsisten bagi dunia usaha adalah perwujudan dari pelaksanaan etika bisnis yang seharusnya dimiliki oleh setiap lembaga korporasi yang ada di dunia. Dalam lingkup tertentu, etika bisnis berperan sebagai elemen mendasarkan dari konsep CRR, Corporate Social Responsibility, yang dimiliki oleh perusahaan. Pihak perusahaan mempunyai kewajiban sebagai bagian masyarakat yang lebih luas untuk memberikan kontribusi. Praktek good government menjadi kemudian guidance atau panduan atau operasional perusahaan, baik yang dilakukan dalam kegiatan internal maupun eksternal perusahaan. Internal berkaitan dengan operasional perusahaan dan bagaimana perusahaan tersebut bekerja, sedangkan eksternal lebih kepada bagaimana perusahaan tersebut bekerja dan stakeholder lainnya, termasuk di bidang publik. 5. Berorientasi pada konsensus. Menyatakan bahwa keputusan apapun harus dilakukan melalui proses musyawarah, melalui konsensus. Model pengambilan keputusan tersebut supaya dapat memuaskan semua pihak atau sebagai besar pihak, juga kan menjadi keputusan yang mengikat dan memiliki bersama, sehingga ia akan mempunyai kekuatan memaksa bagi semua komponen yang terlibat untuk melaksanakan keputusan tersebut. Paradigma ini perlu dikembangkan dan eksplorasi pemerintahan, karena urusan yang mereka kelola adalah persoalan publik yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Semakin banyak yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan secara partisipasi, maka akan semakin banyak aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang terwakili. Pemerintahan yang baik menjabani kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat. Yakni kesamaan perlakuan dan pelayanan. Semua warga masyarakat memiliki kesempatan memperbaiki dan mempertahankan kesejahteraan mereka. Prinsip kesetaraan menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Informasi adalah suatu kebutuhan penting bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan daerah.
Yang ketujuh, efektivitas dan efisiensi. Untuk menunjang prinsip-prinsip yang telah disebutkan di atas, pemerintah akan yang baik dan bersih juga memiliki kriteria efektif dan efisien, yakni berdaya guna dan berhasil guna. Kriteria efektif bisa diukur dengan parameter produk dari kelompok dan lapisan. Agar pemerintah efektif efisien, maka pejabat pemerintah harus mampu menyusun perencanaan sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat. Yang ke-8, akuntabilitas. Akuntabilitas yaitu pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberinya kewenangan untuk mengurusi kepentingan mereka. Para pengambilan keputusan mereka bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun bagaimana berkepentingan. Bentuk tanggung jawabnya yaitu salah satunya tergantung jenis organisasi yang bersangkutan. Visi strategis. Visi strategis adalah pandangan-pandangan strategis untuk menghadapi masa yang akan datang. Para pemimpin masyarakat perspektif yang luas jauh ke depan tata pemerintah baik pembangunan masyarakat serta kepekaan apa saja yang dibutuhkan menunjukkan penerapan good governance di Indonesia sendiri mulai benar-benar dirintis diterapkan sejak meletusnya era reformasi, yang dimana pada era tersebut terjadi perombakan sistem pemerintahan yang menurut proses demokrasi bersih, sehingga good governance merupakan salah satu alat reformasi mutlak. Akan tetapi jika dilihat dari perkembangan reformasi, good governance itu belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya. Hal tersebut tidak berarti gagal atau diterapkan. Banyak upaya yang dilakukan pemerintah menciptakan iklim good governance yang baik. Di antaranya mulai diupayakan transparansi informasi terhadap publik mengenai APBN sehingga memudahkan masyarakat ikut berpartisipasi menciptakan kebijakan dalam proses pengawasan APBN dan BUMN. Hal ini sangatlah berbeda jika dibandingkan dengan sektor publik pada era Orde Lama, banyak dipolitisir pengelolaannya, juga pada Orde Baru di mana sektor publik disempatkan sebagai agen of development bukannya sebagai entitas bisnis, sehingga masih kental rezim sangat menghambat terlahirnya pemerintahan berbasis good governance. Diterapkannya good governance di Indonesia tidak hanya membawa dampak positif dalam sistem pemerintahan saja, akan tetapi hal tersebut mampu membawa dampak positif terhadap badan usaha non pemerintah, yaitu dengan lahirnya good corporate governance. Dengan landasan yang kuat diharapkan membawa bangsa Indonesia ke dalam suatu pemerintahan yang bersih dan sehat. Ciri-ciri good governance yaitu terbentuknya kesetaraan dan keadilan dalam masyarakat. Yang kedua, keharusan untuk selalu menyediakan informasi secara transparan, memiliki daya tanggap yang tadi terputus. Sekarang itu tadi sampai sumber daya yang dimanfaatkan, ciri-ciri good governance. Yang ketiga itu sebenarnya dimanfaatkan secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintah yang melakukan good governance umumnya memiliki visi yang strategis, sudut pandang luas terhadap tata pemerintahan yang baik. Yang kelima, memberikan perhatian terhadap kepentingan masyarakat yang dinilai paling lemah, tidak berkecukupan dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan alokasi sumber daya pembangunan. Manfaat good governance, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah akan lebih dipercaya diterapkan karena tercapainya keseimbangan dalam pengelolaan kebijakan yang disebut berdasarkan prinsip transparansi, independen, kesetaraan, akuntabilitas, dan konsep responsibilitas. Yang kedua, meningkatkan partisipasi masyarakat untuk ikut serta mengambil kebijakan publik. Yang ketiga, meningkatnya moral rasa tanggung jawab sosial di antara masyarakat yang kedepannya akan memberikan dampak yang baik. Yang keempat, timbulnya rasa kepercayaan di antara pemerintah dengan warga negara maupun masyarakat global. Hal ini tentu akan memberikan pengaruh terhadap sistem investasi di dunia internasional yang lebih sehat. Yang kelima, terciptanya sistem pemerintahan yang lebih kondusif karena tata pelaksanaan bersih, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel. Sistem keuangan yang lebih baik,
kuat dan transparan termasuk terkait audit internal dan eksternal. Kebijakan sosial ekonomi politik kebijakan ini sebagai dapat dijalankan lebih maksimal. Yang ketujuh, kebijakan sosial ekonomi politik kebijakan lain sebagian dapat dijalankan lebih maksimal. Kedelapan, administrasi yang lebih kompeten. Yang kesembilan, terhapusnya atau terhalang peraturan dan tindakan sekiranya bersifat diskriminatif terhadap seorang warga negara, golongan masyarakat dan kelompok tertentu. Yang ke-10, kebijakan hukum lebih terjamin konsistensi dan kepastiannya baik di tingkat daerah maupun pusat.